Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa aimatil hadith wal mufassirin wal fuqaha wal usuliyin wa khususan la ruhi muallifi hadzal kitab wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi bid daraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal, ibarate pasal wa sholatul kusufi utawi sholat grahana lisamsi kedue srengenge, wa sholatul khusufi lan sholat khusuf grahana lil qamari kanggo bulan. Kulun minhuma iku utawi saben-saben sholatul kusuf lan sholat khusuf iku sunnatun hukume sunnah muakkadatun kang dikuatake. Sholat gerhana itu ada dua istilah, ada kusuf, ada khusuf. Kusuf itu untuk istilah gerhana matahari, khusuf ya, kha sin wawu fa, khusuf itu untuk menyebut gerhana bulan. Kasafa itu kaf sin fa, itu makna bahasanya adalah menutup ya, menutup. Jadi al-kasfu pakai sin itu artinya al-istitar, menutupi. Tapi kalau sinnya besar pakai sin al-kasfu itu artinya sebaliknya, membuka ya. Jadi kalau kaf sin fa al-kasfu pakai sin itu artinya al-istitar, menutupi. Tapi kalau al-kashfu pakai shin artinya membuka, menyingkap. Kalau khusuf ya, khosafa itu artinya membenamkan ya. Fa khosafna bihi wa bidarihil ardo, itu cerita tentang Korun ya, Korun dalam Al-Quran diceritakan fa khosafna bihi wa bidaril ardo, maka aku benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam tanah. Jadi ada sholatul kusuf, ada sholat khusuf. Hukumnya sunnah muakkadah. Fa in fatat mongko lamun pot apa hadhihi sholatu ikilah sholat, lam tuqdha mongko ora dikodoni apa hadhihi sholat.
salat gerhana nek wis kliwat ora usah dikodoni. Ailam yusra tegese ora disyariatake apa qadha ngodoni hadhihi salat. Carane piye salat niki wau? Wa yusolli lan salat sapa man likusufis syamsi krana gerhana matahari, wa khusufil qamari lan gerhana bulan, rakaataini kelawan rong rakaat. Yukharrimu takbiratul ihram sapa man biniyati sholatil kusufi kelawan niat salat kusuf. Usolli sunnatal likusufis syamsi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Nah kanggo bulan ya usolli sunnatal likusufil qamari makmuman lillahi ta'ala. Summa ba'dal iftitahi mongko nuli ing dalem sakwuse maca doa iftitah wa ta'awudzi lan ta'awud yaqra'u maca sapa man al-Fatihata ing surat Al-Fatihah. Sama seperti sholat yang lain, takbir, iftitah, terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Terus wayar kaulan rukuk sapa man tsumma yarfa'u mongko nuli tangi sapa man ngangkat ra'sahu ing sirai man, tegese tangi dari rukuk, minar ruku'i saking rukuk, tsumma ya'tadilu mongko nuli i'tidal sapa man berdiri di antara rukuk dan sujud, berdiri setelah rukuk niku jenenge i'tidal. Summa yaqra'u mongko nuli maca meneh sapa man al-Fatihah ing Fatihah sanian hale kaping pindho. Summa yarka'u mongko nuli rukuk sapa man sanian hale kaping pindho akhaffa kelawan kang luwih enteng luwih pendek minal ladzi setimbang saking rukuk qablahu kang sadurunge alladzi. Summa ya'tadilu mongko nuli i'tidal maneh sapa man sanian hale kaping pindho. Summa yasjudu mongko nuli sujud sapa man as-sajdataini ing sujud loro. Bitumakninatin kelawan tumakninah fil kulli ing dalem saben-saben sajdataini, utawa ing dalem sekabehane ini wau rukuk lan sujud semuanya harus ada tumakninah. Rukuk, i'tidal, sujud dua itu semuanya harus ada tumakninahnya. Tsumma yusolli mongko nuli salat sapa man rakaatan ing sak rakaat saniatan kang kaping pindho bikiyamaini kelawan ngadeg loro wa qiraataini lan maca Fatihah loro wa ruku'aini lan rukuk loro wa i'tidalaini lan i'tidal loro wa sujudaini lan sujud loro. Ini carane salat istisqa. Kadang-kadang karena lama atau jarang melakukan sholat istisqa kadang lupa ya. Sekali-kali dipraktekkan nanti kalau ada gerhana niku gerhana bulan, begitu mulai gerhana dah disunahkan sholat usolli sunnatan li khusufil qamari makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum Allahu Akbar, terus doa iftitah, ta'awud, Fatihah. Setelah Fatihah terus langsung rukuk biasa, terus tangi dari rukuk i'tidal, Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'd, rukuk lagi
subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tangi meneh i'tidal lagi, baru menapa niku maca Fatihah meneh, rukuk 2 kali. Setelah rukuk 2 kali baru kemudian sujud sebagaimana biasa, sujud 2 kali ya. Takbir, 2 iftitah, ta'awud, Fatihah, rukuk, bangun dari rukuk, Fatihah lagi, terus rukuk lagi, terus bangun lagi, terus baru sujud. Yang membedakan hanya itu. Jadi sholat gerhana itu rukuknya 2, berdirinya dari rukuk ya 2, terus tadi disebut sujudnya 2, i'tidalnya 2, membaca Fatihahnya juga 2 dalam 1 rakaat. Wa hadza utawi iki keterangan iku makna qaulihi, maknane dawe musannaf min kulli rakaatin, ya dawuh min kulli rakaatin. Maknane min kulli rakaatin, saking saben-saben rakaat, minhuma saking rakaataini, minhuma saking rakaataini, qiyamani utawi qiyamani utawi ngadeg loro, yutilu kang dawaake sapa man al qiraata ing qiraah fihima ing dalem napa niku qiyamani. Kama kaya keterangan sayati kang bakal teka apa ma. Wa fi kulli rakaatin lan niku tetep ing dalem saben-saben rakaat ruku'ani utawi rukuk loro, yutilun dawaake sapa man at-tasbiha ing wacanan tasbih fihima ing dalem ruku'ani, dunas sujudi ora ing dalem sujud. Fala yutawilu mongko ora ndawaake sapa manhu ing sujud, wa hadza utawi iki fala yutawiluhu iku ahadu wajhaini, salah sijine wajah loro. Lakin nas-sahiha, tetapi nek utawi kaul kang sahih iku annahu satemene utawi man iku yutawilun dawaake sapa manhu ing sujud nahwar ruku'i, kelawan sepadane rukuk alladzi kang qablahu ing dalem sadurunge sujud. Jadi dalam sholat gerhana disunahkan bacaannya itu panjang-panjang. Setelah Fatihah terus napa niku membaca terutama ketika sujud dan rukuk itu tasbihnya itu yang panjang-panjang. Di dalam rukuk ya, di dalam rukuk yang pertama itu membaca tasbih sebanyak kira-kira kamu membaca surat Al-Baqarah sampai 100 ayat. Jadi rukuk ini suwene rak karuan. Terus dalam rukuk yang kedua kira-kira membaca tasbihnya itu sama dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. Nanti demikian juga dalam rukuk yang ke berapa itu, ketiga dan keempat di rakaat kedua itu semakin menurun, sekira 70 rakaat lalu ke sekira 50 ayat, sekira 70 ayat dan sekira 50 ayat. Wah, tapi ya iku nek pesertane sepuh-sepuh mblenger ya maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi seperti membaca 100
ayat surat Al-Baqarah, berarti kan katakan minimal membaca 100 kali saja dalam ruku. Apa rada kemeng niku? Kuatirnya malah dong geledak malah. Itu idealnya ya, idealnya. Umpama kok membaca 3 kali ya sah saja ya. Lah di dalam sujud lebih pendek daripada rukuknya. Nah sujud kedawan malah turu ya, wis napa niku salat gerhana sujudnya kok kaya-kaya maca 50 ayat ya bablas turu wis. Wa hadza bismillahirrahmanirrahim wa yakhtubu, wis bareng salat rampung terus wa yakhtubu lan khutbah sapa al imamu imame terus khutbah ba'dahuma ing dalem sakwuse rakaataini ba'dahuma ing dalem sakwuse salat kusuf lan salat khusuf salatil kusufi wal khusufi, tegese ing dalem sakwuse salat kusuf dan salat khusuf. Oleh khutbah mau khutbata ini kelawan khutbah loro. Ka khutbatail jum'ati, kaya dene khutbah lorone Jumat. Fil arkani ing dalem pira-pira rukune, wasyuruti lan ing dalem pira-pira syarate ya. Wa yuhitsu hasa yahutsu wa yahutsu lan ngajak-ajak menganjurkan sapa imam annasa ing menungso fil khutbataini ing dalem khutbah loro alat taubati ing atase tobat minadzunubi saking pira-pira dosa wa ala fi'lil khairi lan ing atase agawe bagus min sedekatin saking sedekah rupane sedekah wa idkin lan merdekake budak wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono sedekah lan merdekakno budak. Mengapa di dalam khutbah gerhana di dalam khutbah gerhana orang kok disuruh memperbanyak napa niku taubat? Ya sangat relevan karena gerhana itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa salah satu tanda-tanda dan bukti bahwa kiamat itu mungkin terjadi. Ya, selama ini matahari dan bulan itu beredar sesuai dengan garis edarnya masing-masing, tetapi terjadinya gerhana itu kan karena saling menghalangi dalam konteks penampakannya dengan bumi, dan itu artinya menunjukkan bahwa kemungkinan planet-planet itu kemudian kalau Allah menghendaki sudah keluar dari garis edarnya lalu bertubrukan antara satu planet dengan yang lain, ya sudah kiamat. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah di dalam keterangan yang lain disebut perintah bertaubat itu malah dianjurkan sebelum pelaksanaan sholat gerhana. Begitu ada informasi bahwa mau ada gerhana, yuk para masyarakat memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusirru lan nglirihake sapa imam bil qiraati kelawan bacaan.
fi kusufis syamsi ing dalem grahana matahari, karena sholatnya pasti siang, membacanya lirih. Wa yajharu lan banterake sapa imam bil qiraati kelawan wacanan fi khusufil qamari ing dalem grahana mata bulan. Jadi gerhana matahari bacaannya semuanya sir, lirih, tapi gerhana bulan itu bacaannya jahar. Wa tafutulan pot apa sholatu kusufis syamsi, sholat gerhana matahari, bil injilai kelawan sumila. Sumila niku ya matahari sudah mulai tampak lagi ya. Lil munkasifi kedue grahana srengenge, wa bi ghurubihalan kelawan surupe srengenge, kasifatan hale grahana. Wa tafutulan pot apa sholatu khusufil qamari, sholat grahana bulan, bil injilai kelawan sumila, wa tulu'is syamsi lan kelawan terbite matahari, la bitulu'il fajri ora kelawan terbite fajar, wala bi ghurubihi lan ora kelawan surupe bulan, khasifan hale grahana. Fala tafutu mongko rapot apa as-sholatu sholat. Jadi ngeten, gerhana, sholat gerhana itu kapan mulai disunahkan? Ya mulai detik dimulainya gerhana itu sudah mulai disunahkan. Jadi jangan sampai telat. Kalau nanti gerhananya itu kok sudah, karena gerhana itu masanya beda-beda ya. Ada yang sampai setengah jam, ada yang sampai 10 menit misalkan. Ceket-ceket, umpama kok kan biasanya di kalender sudah ada ini waktu gerhananya itu sekian menit. Kalau cuma 10 menit sebelum terjadi gerhananya sudah siap-siap, begitu deng jame mulai dia mulai mulai tertutup, mulailah sholatnya. Ya, kalau kemudian sholat sudah dimulai, mataharinya kemudian sudah tampak lagi, tidak gerhana lagi, kalau itu di tengah-tengah sholat, sholatnya bisa diteruskan, disempurnakan. Tapi kalau sebelum mulai sholat mataharinya sudah nampak lagi, ya sudah kelewat waktunya dan tidak usah qadha. Jadi penting memperhatikan hitungan dari pelaksanaan gerhana. Ya, biasanya ketika ada gerhana, sama tuku kalender sing ana keterangane hitungane falak ning burine ya. Kalender pasar-pasar, toko-tokoan ndak ada keterangan iki hitungannya bagaimana. Hisabnya itu tidak dijelaskan. Nah demikian juga bulan ya gerhananya sholat gerhana bulan selesai kalau gerhananya sudah tidak lagi, misalnya tadinya tertutup separuh, malah podo ngekar ndelok macam, begitu wis rampung ayo sholat wis kliwat waktune wis rampung. Begitu bulannya tampak sempurna lagi, maka sudah tidak bisa melaksanakan sholat gerhana bulan. Jadi sholatnya harus pada saat gerhana terjadi. Kalau sudah gerhana selesai tidak disunahkan. Nek khutbah umpamanya gerhana sudah selesai ndak apa-apa. Wong khutbah
apa namanya itu tidak pas pada saat waktunya itu juga diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bon salat gerhana rambung. Nah, sekarang sebelum itu ada satu masalah yang perlu kadang-kadang diperhatikan ya. Saiki umpamanya ono gerhana matahari, gerhanane jam 10, padahal pada saat itu juga ada apa namanya, ada jenazah yang harus disolati juga, yang mau dikuburkan. Yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan tentu adalah sholat jenazah, karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Derajatnya sing fardu niku didahulukan itu jika waktunya itu sempit ya, waktunya sempit ya. Misalkan jenazah ini wis kudu dimakamkan, kuatir kalau nanti ada perubahan, misalkan perubahan bau pada jenazah itu. Baru kemudian kalau waktunya masih ada melaksanakan sholat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal, ibarate pasal fi ahkami sholatil istisqai, ing dalem nerangake pira-pira hukume sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Talabus suqya. Maknane istisqa iku maknane amrih diudani atau amrih udan. As-suqya itu aslinya ya nyiram ya. Minallahi saking Allah, jaluk disiram saking Allah Ta'ala. Tegese njaluk napa? Udan. Wa sholatul istisqai utawi sholat istisqa iku masnunatun, hukume sunah, disunahake. Limukimin kedue wong sing mukim, wa musafirin lan kedue musafir, indal hajati ing dalem hajat, ing dalem nalikane hajat, tegese krana lagi kekurangan air. Lah hajat njaluk udan niku napa? Min inqita'i ghaitsin, saking terputuse udan. Au aini ma'in, atau au aini ma'in utawa napa? Sumber air, sumber banyu. Mata airnya pada kering, tidak lagi bisa mengeluarkan air. Wa nahwi dzalika, lan sepadane mengkono-mengkono, ingqita'i ghaitsin au aini ma'in. Jadi sholat istisqa itu dilakukan kapan? Ketika wis suwe ora udan, kekeringan, banyu wis ora ana, sumur wis do asat, napa niku mata air sudah tidak lagi apa istilahnya, wis ora ngetokno banyu. Iku salat istisqa. Wa tu'adu lan dibaleni apa salatul istisqai, salat istisqa, sanian hale kaping pindho. Wa tu'adu lan dibaleni apa salatul istisqai, salat istisqa, sanian hale kaping pindho. Wa aktsara lan hale kaping kang luwih akeh.
minggalika tenimbang sangking mengkono-mengkono thanian ilam yuskau lamun durung diudani sapa anas utawa menungso hatta yaskia sehingga ngudani hum ing anas sapa Allah Gusti Allah. Jadi sholat istisqa itu nek durung mandi baleni wis sholat wis do teko kabeh urung mandi baleni meneh sholat istisqa. Fayak muru mongko perintah hum ing anas nadban kelawan sunnah sopo al imamu imam niki maksudnya yo imam sholat dan juga imam dalam pengertian pemerintah niki nek pemerintah Islam wa nahwuhu lan sepadane imam bitaubati kelawan tobat yo nek saiki berarti yo imame lah imame sholat sing arep mimpin niku to Pak Lurah monggo ayo wong sak kampung padha ngakeh-ngakehna tobat marang Allah Subhanahu wa taala. Yo maksiat-maksiat dikurangi nek iso malah diilangi. Niki kersane kula sampean mangke nek njaluk udan mandi yuk dimareni kabeh. Sebab apa? Memang boleh jadi diputuskannya hujan oleh Allah atau dimatikannya mata air oleh Allah, itu salah satu sebabnya adalah maksiatnya manusia. Maksiatnya manusia. Nggih. Apa namanya? Kan ada cerita menarik yang di dalam kitab-kitab ini, di dalam kitab fikih juga dijelaskan ketika menjelaskan mengenai sholat istisqa. Biasanya dalam beberapa kitab itu dijelaskan mengenai cerita asal usul air ya. Dulu zaman Nabi Adam, air itu semua air yang ada di bumi ya, maksudnya selain air laut ya, itu air itu rasanya manis ya. Pohon-pohon konon tidak ada yang berduri ya. Wit salak barang itu durung berduri ya. Nggak tahu nek duren barang biyen berarti plondos ya. Karena disebut wakana syajaru la syauka fihi. Terus wakanatil wuhusu tajtami'u bil insan. Zaman biyen niku binatang-binatang buas kumpul bareng menungso. Macan, singa, wis ora ana sing galak-galak niku. Wa ta'nisu bihi, dia merasa ayem kumpul bersama manusia. Kapan mulai mulai terjadi perubahan? Bahkan air laut itu dulu nggak asin dalam riwayat ini ya. Jadi mulai perubahan apa? Ketika ada manusia yang melakukan dosa di bumi pertama kali, yaitu ketika Qabil itu membunuh Habil. Sejak itu maka air menjadi asin di lautan ya, kecuali sedikit saja yang tidak asin, yaitu yang di bumi. Kalau di lautan kan bumi kita ini 2/3 itu air laut ya kan, itu semuanya berubah jadi asin semua sejak manusia melakukan dosa pembunuhan yang pertama kali di bumi ini ya. Lalu kemudian tumbuhlah duri-duri yang ada di
pohon-pohon. Kemudian yang tadinya binatang-binatang buas itu kumpul bersama manusia, konon mereka pada lari ke hutan karena takut sama manusia. Loh, ternyata menungso ki kejeme kaya ngono. Lalu harimau, singa apa semuanya tinggalnya di hutan, tidak mau tinggal bersama manusia. Wa harabat al-wuhusu minal insan. Ya. Dan mereka kenapa meninggalkan manusia? Karena takut. Wih, menungso ternyata buase koyok ngono lah. Aku engko nek menungso dulure wae dipateni apa meneh aku ngono. Kewane niku padha punya kesimpulan seperti itu.